Mari kita sekali lagi berdoa, saudara, memohon pertolongan Tuhan untuk belajar dari firman-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memiliki pegangan dalam hidup kami, yaitu bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang mengasihi karya tangan-Mu, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah yang asalnya dari Tuhan itu. Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami mempersembahkan hidup kami. Itu sebabnya kami perlu petunjuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi meneguhkan kami, mengkoreksi kami, bahkan boleh mengarahkan hidup kami semakin boleh menjalani kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Karena itu berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada saya boleh beribadah bersama saudara dan berkesempatan menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah berbicara tentang satu doktrin yang esensial dalam iman Kristen, yaitu berkenaan dengan keselamatan. Untuk itu saudara, saya ingin mengundang kita sekalian bersama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saya percaya bagian ini tidak asing bagi kita sekalian. Saya mengajak kita memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Matius 19, kita melihat mulai ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah saudara merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup atau diri kita? Padahal mungkin saudaraku, kita sudah memiliki apa yang diinginkan oleh banyak orang. Kita punya keluarga yang harmonis,
Suami atau istri yang mengasihi kita dan kita kasihi. Anak-anak dan cucu-cucu yang baik. Harta yang tidak berkekurangan. Kesehatan yang prima. Bahkan saudaraku, segala sesuatu seakan-akan berjalan dengan baik tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Tapi walaupun demikian kita tetap merasa ada yang kurang. Something is missing. Seakan-akan hidup kita itu walaupun kelihatannya dilihat orang dan kita sendiri sebenarnya melihat semua ada, tapi seakan-akan ada lack of something. Setelah perasaan seperti itu tentu gak enak sama sekali. Mungkin saudaraku ada di antara kita yang berusaha mengabaikannya. Ini terlalu mengada-ngada. Tapi walaupun demikian masih sering muncul saudara. Something is missing. Ada yang kurang. Gak bener ini. Mungkin kita juga pernah berusaha untuk mengatasinya. Kita memenuhi rasa tersebut, apa sih yang kurang? Kita coba cari ini, kita coba cari itu, kita coba menikmati hal-hal yang kita pikir bisa menenangkannya. Tapi masih saja ada rasa lack of something itu. Kita ingin mencari kepastian agar kita tidak khawatir. Terasa seperti itu tidak jarang membuat orang kemudian mengalami anxiety. Kalau saudara pernah ketemu orang yang kayaknya hidupnya itu sebenarnya baik-baik saja, tetapi kenapa dia sampai bisa mengalami depresi seperti itu? Saudara, karena ada sesuatu yang kurang. Yang dia terus cari, yang dia terus berusaha mengatasinya, bahkan sudah berusaha untuk mengabaikannya, tapi terus mengganggu dia. Saudara, padahal yang tadi barusan saya ceritakan itu semuanya dimulai dengan keadaan yang baik-baik saja. Orang-orang yang baik-baik saja. Tetapi merasa demikian. Apalagi orang yang tidak baik-baik saja. Apalagi orang yang memang memiliki pergumulan di dalam rumah tangga. Di dalam pekerjaannya, studinya. Di dalam kehidupannya. Kalau yang baik-baik saja bisa merasa ada something is missing, apalagi mereka yang tidak baik-baik saja. Sehingga saya ingin katakan bahwa semua manusia punya pergumulan itu. Ada yang kurang, ada yang perlu diisi. Bacaan kita hari ini kira-kira menggambarkan suasana seperti itu, saudara. Saya ingin mengajak kita memperhatikan. Di awal bacaan kita itu diceritakan ada seorang yang datang kepada Yesus. Saudara, siapa orang ini? Kalau kita membandingkan bagian ini dengan cerita yang sama yang dicatat dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Jadi Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas mencatat cerita yang sama ini. Saya membayangkan saudaraku, orang ini yang datang kepada Yesus hari itu adalah seorang yang sempurna. Memang saudara, kita sering mendengar gak ada pak orang sempurna. Tetapi orang ini kalau kita memperhatikan detail ceritanya, kita bisa katakan orang ini sempurna. Ibarat makanan saya akan sebut dia ini 4 sehat 5 sempurna. Kenapa saya katakan demikian saudara? Pertama saudaraku, Injil Matius, Markus dan Lukas mencatat dia ini seorang yang kaya. Bahkan kalau saudara memperhatikan bagian tadi yang kita baca bersama dikatakan banyak hartanya. Dia adalah seorang yang kaya saudara. Tapi kaya saja tidak membuatnya sempurna. Yang kedua saudara, dia juga dikenal sebagai seorang yang bukan hanya kaya tapi juga masih muda. Kalau saudara membaca Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia seperti yang saya punya di sini diberi judul bagian itu orang muda yang kaya. Artinya dia bukan cuman kaya tapi juga muda saudara. Paduan kaya dan muda itu paduan yang ideal bukan? Betul nggak? Kalau dia kaya tapi nggak muda, kurang ideal saudara. Memang dia punya harta,
Tapi ini nggak boleh, itu nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, karena nggak muda, sudah umur lah, tahu diri lah, tangio. Nah, kalau dia muda tapi nggak kaya juga kurang ideal, bukan? Memang masih kuat, belum ada sakit, tapi nggak punya modal untuk menikmati apa yang dia mau. Tetapi orang ini bukan hanya kaya, dia juga masih muda. So, tidak cukup kalau kita memperhatikan Injil Lukas, ia itu diperkenalkan sebagai seorang pemimpin. Dia bukan cuma muda dan kaya, tapi dia juga adalah seorang pemimpin. Kalau dia cuma kaya dan muda, saudaraku, dia bukan pemimpin, dia sangat mungkin dipermainkan oleh para pemimpin. Diperas, diminta ini, diminta itu. Tapi dia bukan hanya kaya dan muda. Injil Lukas mengatakan dia adalah seorang pemimpin. Sampai terjemahan bahasa Inggris biasanya bagian ini diberi judul A Rich Young Ruler. Seorang pemimpin yang masih muda dan kaya. Wow. Tidak cukup, saudaraku, kalau saudara melihat waktu Tuhan Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayahmu, ibumu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia mengatakan dari sejak muda, dari sejak kecil aku sudah melakukannya. Dia adalah seorang yang saleh, yang menjaga hidupnya sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan keagamaan yang dia percaya. Dia memperhatikan dengan baik. Dia bukan cuman kaya, muda, pemimpin, dia juga saleh. Wow, ini kan profil calon presiden 2024, saudara. Kalau kita lagi cari kan. 4 sehat, bukan cuma 4 sehat, 5 sempurna saya sebut. Karena saudaraku, Alkitab mencatat hari itu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menanyakan sebuah pertanyaan terkait dengan hidup yang kekal. So, dalam kehidupan kita hari ini ada orang yang kaya, muda, pemimpin, saleh, tapi dia nggak percaya Tuhan, ateis. Dia nggak percaya hidup kekal. Dia percaya hidup ya di sini aja ya, kebetulan aja. Nggak ada hubungannya sama kekekalan, nggak ada hubungannya sama Tuhan. Tapi anak muda ini tidak demikian. Dia kaya, dia muda, dia pemimpin, dia saleh, dan dia sangat concern, peduli dengan yang namanya hidup kekal. Dia percaya ada dia di luar daripada kehidupan yang hanya sementara di dunia ini. Dia percaya itu sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya. Saya membayangkan anak muda seperti ini, saudara, kalau jalan di pasar. Wah, itu AI keluar semua. Maksudnya mau dijodohin anaknya, jangan salah paham, saudara. Banyak kan nonton Korea ini ya. Ideal, sempurna. Sudah bahkan murid Tuhan Yesus sendiri pun merasa demikian. Waktu Tuhan Yesus kasih komentar, wah, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Apalagi ditambahin dengan lebih mudah seekor onta melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga maksudnya. Lalu katakan di sana, saudaraku, murid-murid itu gempar. Bahkan sangat gemparlah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bertanya tentang ayat 25, saudaraku, kalau yang seperti ini, artinya kalau yang sesempurna ini nggak bisa, terus siapa yang bisa? Kami berusaha melihat dia itu, wow, ideal sekali, kami pingin jadi kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gitu, sukar, lalu siapa yang bisa? Saudara, anak muda itu juga punya pikiran yang sama. Kalau saudara melihat ayat yang ke-20, waktu Tuhan Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta dan seterusnya. Pemuda itu mengatakan, saudaraku, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi bagi dia melakukan semuanya itu, dia tahu dia dalam tanda petik perfect, melakukan semua itu sempurna. Dia tanya apalagi yang masih kurang. Saya membayangkan mungkin, saudaraku, dia bukan bermaksud tanya sama Tuhan Yesus sebutkan 1, 2. No, dia cuma bermaksud untuk menanyakan Tuhan Yesus, konfirmasi, endorsement dari Tuhan Yesus mengatakan you are good.
Kamu memang sempurna. Saudara, ini tipikal orang mengatakan tentang, kalau kita bicara dalam tema kita tentang keselamatan, saudara, apakah ada cara lain untuk selamat? Orang berpikir tentang kesempurnaan. Orang berpikir tentang perbuatan baik. Dia ini baik. Dia ini sempurna. Kalau kayak dia nggak bisa, siapa yang bisa? Saudara, kalau membaca Markus pasal 10 ayat 17 dan 18, digambarkan orang muda yang kaya ini berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertelut, tersungkur di hadapannya. Ada kesungguhan, ada keseriusan dia untuk mencari. Saya membayangkan seperti pembukaan pendahuluan saya tadi, saudaraku, ada something is missing. Dia ingin dipastikan itu. Dia ingin itu mendapatkan jawabannya. Dia nggak bisa hidup hanya terus dengan lubang di dalam hatinya itu. Saudara, walaupun orang melihat dia sempurna, dia merasa ada yang kurang. Dia nggak puas. Dia ingin konfirmasi dari Tuhan Yesus yang dipanggilnya guru, bahkan guru yang baik. Rasa cemas dan gelisah itu rupanya begitu mengganggunya. Dia ingin jalan keluar bagi pertanyaannya itu. Saudara, apa sebenarnya pergumulan dari anak muda ini? Kalau kita memperhatikan pertanyaannya, kira-kira saudaraku dia ingin konfirmasi apakah semuanya itu oke. Saya muda, saya kaya, saya punya jabatan, saya saleh, saya peduli hidup kekal. Apakah semua itu cukup? Sudah cukup apa belum? Kalau memang cukup, mengapa saya masih ada yang mengganggu saya di dalam hati saya itu? Mengapa saya seakan-akan terus merasa masih ada yang kurang? Saya butuh kepastian. Mengapa saya masih sering gelisah? Apalagi yang harus aku lakukan? Apalagi yang masih perlu aku perbuat? So, dia berorientasi untuk menanyakan apa yang masih harus aku lakukan, masih harus aku perbuat. Lubang itu, saudaraku, yang ada di dalam hati itu adalah satu lubang yang berhubungan dengan Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Karena itu di dalam hati dan hidup manusia selalu akan ada sebuah tempat seperti lubang itu, saudaraku, yang hanya bisa diisi oleh Allah sang penciptanya. Selama lubang itu belum ditambal atau dipenuhi oleh Allah, hati manusia tidak pernah akan memiliki ketenangan atau kedamaian yang sejati. Selalu akan merasa ada yang kurang di sana. Tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa, saudaraku, diisi dengan harta benda. Tidak bisa diisi dengan hiburan-hiburan dunia. Bahkan tidak bisa diisi dengan cinta kasih manusia. Lubang itu, saudaraku, hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Disitulah kita mendapatkan kedamaian, ketenangan yang sejati. Bukan hanya itu. Alkitab bahkan menjelaskan sejak dari awal kitab Kejadian, masalahnya itu bertambah rumit ketika muncul dosa. Dosa itu membuat manusia terpisah dengan Allah. Relasinya dengan Allah itu putus. Itu sebabnya manusia semakin jauh dari Allah. Bukan hanya sekedar lubang kosong, sekarang lubang kosong itu diisi dengan dosa yang membuat mereka semakin terputus dengan Allah. Itu sebabnya kegelisahan manusia itu semakin bertambah buruk. Manusia semakin tertekan, terhimpit, sesak, merana. Sadar atau tidak, semua manusia itu, saudaraku, Alkitab mencatat sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut, kebinasaan. Itu sebabnya rasa lack of something itu sebelum dibereskan oleh Tuhan, itu akan sangat menyiksa. Izinkan saya bertanya, adakah saudara merasakan hal yang sama?
Orang mungkin memuji kehidupan saudara. Orang mungkin kagum dengan kehidupan saudara. Tapi saudara tahu ada yang kurang. Yang sering membuat engkau gelisah. Walaupun kau menikmati berbagai macam hal yang diinginkan banyak orang. Ada something is missing there. Saya nggak tahu kenapa ini kok nggak bisa diisi oleh apapun. Saudaraku, kita dicipta oleh Allah. Yang hanya bisa membereskannya adalah Allah. Itulah konsepnya. Menarik sekali saudaraku, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid yang berkata, kalau orang sesempurna ini tidak bisa, lalu siapa yang bisa? Ayat 26 saudaraku, itu adalah kunci untuk memahami bagian ini. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. It is impossible. Manusia tidak mungkin dapat dengan usahanya sendiri membereskan hal ini. So, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bagi manusia memang tidak mungkin. Murid-murid tanya saudaraku, kalau orang yang sempurna kayak dia tidak bisa masuk, terus siapa yang bisa? Yesus menjawab, memang tidak mungkin bagi manusia. Manusia nggak bisa dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri. Terus mereka kemudian bisa masuk kerajaan surga. No. Tidak bisa. Tidak mungkin. Orang muda ini datang kepada Tuhan Yesus bertanya tentang apa yang harus ku perbuat. Dia ingin berusaha, dia ingin berjuang, dia ingin menyelesaikan masalahnya. Tetapi masalah utama dia adalah dia terlalu berfokus kepada dirinya. Dia bertanya, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus perbuat? Saya mau selamat, saya mau berbuat sesuatu. Yesus ingin menunjukkan kepadanya, bagi manusia mustahil. Saudara, sebenarnya kalau kita memperhatikan bagian ini, sejak dari awal cerita itu, Tuhan Yesus sudah memberikan standar, memberikan satu konsep yang begitu tegas. Misalnya waktu saudara membaca bagian awal, waktu anak muda ini memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru atau guru yang baik. Kalau saudara membaca di Injil Markus, Injil Lukas, misalnya kita bandingkan. Lalu menanyakan tentang perbuatan baik apa yang bisa dilakukan untuk mendapat hidup kekal. Yang menunjukkan dari saya katakan pikiran khas manusia. Saya perlu berbuat apa supaya mendapatkan apa. Mendapatkan sesuatu itu perlu usaha. Jadi usaha apa supaya saya mendapat itu. Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Dari sejak awal Tuhan Yesus menanyakan, mengapa engkau menyebut aku baik? Mengapa engkau bertanya tentang yang baik kepadaku? Saudara, ini pertanyaan yang penting sekali. Pikiran khas manusia itu kalau aku berbuat baik, mestinya aku dapat surga dong. Itu sebabnya banyak orang kan berpikir tentang semua agama itu sama. Semua agama itu mengajarkan yang baik. Semua agama karena mengajarkan yang baik, kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang diajarkan agama-agama itu, maka kita akan mendapatkan surga. Kita do something. Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat mendasar. Dia bertanya, apa itu baik? Mengapa kamu sebut aku baik? Mengapa kamu bertanya tentang yang baik kepadaku? Hanya satu saja yang baik, yaitu Allah. Saudara, Yesus ingin mengatakan apakah baik itu kita yang menentukan? Baik itu hanya yang menentukan Tuhan, bukan kita. Bagaimana kita mengatakan semuanya agama itu mengajarkan yang baik, tetapi yang baik pada satu agama itu bukan yang baik dari agama yang lain. Jadi standarnya apa? Baik itu apa? Bagi yang satu mengatakan makan semua makanan baik, tetapi yang lain mengatakan makan makanan yang ini nggak baik. Yang lain mengatakan makan makanan cuman ini saja baru baik. Jadi yang baik yang mana? Apa itu baik? Mengapa engkau menyebut aku baik? Apakah engkau yang menentukan baik itu? Kalau aku berbuat gini, terus engkau mengatakan, oh itu baik, itu baik. Baik itu siapa yang menentukan?
Menurut yang satu tidak menikah itu paling baik. Baik. Menurut yang satu menikah baru baik, tetapi satu saja pasangannya. Satu suami, satu istri. Tapi yang lain mengatakan yang lebih dari itu pun baik. Lalu yang baik yang mana? Apa itu baik? Yesus berkata, hanya Allah yang baik. Dia penentunya. Bukan kita nentukan sendiri-sendiri. Yesus bertanya kepada pemuda ini, apa itu baik? Mengapa kamu sebut aku baik? Apa kamu yang menentukan baik itu apa? Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Itu sebabnya ayat 26 Tuhan Yesus mengatakan, bagi manusia itu impossible, hal itu mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, puji Tuhan. Karena ketika manusia sudah mustahil, tidak berdaya lagi, no hope. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, untuk menggantikan saudara dan saya, yang mestinya binasa. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu maksudnya bagi manusia memang mustahil. Karena ketika Allah yang menentukan baik, Allah itu sempurna, Dia kudus. Surga bukan tempat asal-asalan, surga tidak ada yang cuman lumayan, cukup baik, caput tola. No. Allah itu sempurna. Dia menuntut kesempurnaan. Itu sebabnya dikatakan manusia mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, berkorban. Itu sebabnya ketika ditanya apakah ada cara lain untuk selamat. Kalau saja di dunia ini ada satu saja cara, yang dengan cara itu manusia bisa sampai surga, menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia. Ngapain? Manusia bisa kok. Mungkin tidak banyak, tapi bisa. Tinggal dikasih semangat, ayo. Ayo lebih lagi, berbuat baik lebih lagi. Tahun depan lebih baik dari tahun ini. Moga-moga kamu masuk surga. Toh bisa. Tidak perlu Tuhan turun ke dalam dunia, apalagi mati di kayu salib. Tetapi karena tidak bisa, tidak mungkin. Itu sebabnya gereja hari ini memberitakan tentang Yesus yang turun ke dalam dunia, mati di kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya, itulah satu-satunya jalan keselamatan. Saudara, itu sebabnya sebenarnya Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan supaya orang Israel itu menyadari kesempurnaan Tuhan. Tapi orang Israel itu sudah salah memahaminya, karena mereka membuat daftar hukum itu, lalu dicentangin mana yang mereka sudah lakukan, dan merasa kalau centangnya itu lebih banyak, ya lebih lumayan lah. Seperti anak muda ini. Tapi dia waktu sambil centang sambil merasa ada something is missing. Sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus ingin konfirmasi apa benar. Saudara, Paulus mengatakan hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menunjukkan tentang dosa. Bahwa kita itu sudah berdosa, kita nggak mungkin selamat seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga hukum Taurat itu menuju kepada Kristus. Kristus adalah penggenapan hukum Taurat karena engkau sadar engkau tidak mampu. Kalau yang Tuhan inginkan itu sesempurna ini, ya Tuhan, aku tidak mungkin. Mustahil, yes, mustahil. Itu sebabnya dia akan mengarahkan kepada Yesus. Tuhan Yesus menggenapkan hukum Taurat. Dialah yang sempurna itu karena dia adalah Allah. Saudara, ketidakmungkinan itulah yang dimungkinkan Allah melalui Kristus. Itu sebabnya keselamatan satu-satunya hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada orang ini masalah yang sebenarnya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri.
Dia harus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus memintanya untuk menjual segala sesuatu miliknya untuk membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Yesus, dikatakan saudara, orang muda kaya itu pergi dengan sedih. Dia kecewa sekali. Nah, ini menarik ya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, pergi jual segala milikmu, lalu hasil jual itu kasih sama orang miskin. Nah, kamu balik sini, kamu layak masuk kerajaan. Maksudnya Tuhan Yesus bukan caranya mau masuk surga itu caranya gitu. Tidak mungkin itu caranya. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau caranya masuk surga itu jual semua milikmu, kasih orang miskin, terus kamu masuk surga. Yang paling kasihan tuh orang miskin terakhir. Betul gak? Karena dia juga pengen ke surga. Kita jual segala milik kita, terus kasih sama orang miskin. Terus kita masuk surga. Terus orang miskinnya mikir, waduh puji Tuhan. Tapi terus dia pengen masuk surga juga, jadi dia jual lagi. Dia kasih yang lain. Terus yang lain juga pengen masuk surga, dia jual lagi, dia kasih yang lain. Yang terakhir waktu dapat itu. Terus dia pengen masuk surga, dia jual semua miliknya, jual sama siapa? Dia mau kasih sama orang lain tidak ada lagi. Jadi tidak mungkin itu caranya. Lalu kenapa Tuhan Yesus kok mengatakan kalimat itu? Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tahu hati manusia. Dia tahu di hati anak muda ini, yang kaya ini, ada hati yang begitu berat dengan hartanya. Dalam hatinya ada sesuatu yang memberatkan dia untuk menerima undangan Tuhan, anugerah itu. Dia berat. Sehingga waktu Yesus mengatakan jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, dia kecewa sekali. Dia merasa dia sudah lebih dari kebanyakan orang, melakukan semuanya dengan sempurna. Tuhan ingin mengatakan, no, it's not you, it's me. Kalau engkau bisa selamat itu karena aku, ini kasih karunia. So, dalam konteks orang muda ini masalahnya adalah harta. Tetapi saudara, bagi banyak orang masalahnya bisa macam-macam, tidak selalu harta. Mungkin yang paling berat bagi dia adalah relasinya. Kalau dia sudah cinta sama orang, dia nggak peduli orang itu siapa. Orang mengatakan kalau engkau mencintai dia, engkau menikah dengan dia, engkau meninggalkan Tuhan. Tapi dia tetap melakukannya. Itulah yang telah mengikat dia. Bagi orang yang lain lagi mungkin anggota keluarganya, bagi orang yang lain lagi mungkin hobinya, bagi orang yang lain lagi mungkin adalah dosa yang begitu dinikmatinya. Sehingga ketika Yesus mengatakan kau harus meninggalkan itu, percayalah kepadaku, dia pergi dan kecewa. Saudara, berhala itu adalah hal-hal yang membuat kita menolak Allah. Meminggirkan Allah, menganggap hal itu lebih penting dari Allah. Saudara, hari ini mari kita sekali lagi mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus yang mengatakan bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Manusia tidak bisa menolong menyelamatkan dirinya sendiri. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang good enough bagi kerajaan surga. Semuanya sia-sia dan hanya akan menuju kebinasaan karena dosa. Puji Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alkitab mengatakan itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, itu loh jalannya ke sana. Hidup kekal itu ke situ. Tetapi dia sendiri adalah jalan keselamatan itu. Dia adalah jalan satu-satunya agar manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Allah menyelesaikan masalah yang mustahil bagi manusia itu. Bagi saudara dan saya, melalui anaknya yang datang ke dalam dunia. Mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Kemudian bangkit dan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, orang muda tadi datang karena merasa ada yang kurang.
Saya tadi tanya, adakah di antara kita yang merasa ada yang kurang? Saya kira banyak orang datang ke gereja karena ada yang kurang. Merasa ada sesuatu yang perlu diisi. Dia ingin tahu, dia ingin konfirmasi. Lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia pulang dengan kecewa, dengan sedih. Karena ia menolak Allah. Ia lebih memilih hartanya, memilih kedagingannya, memilih dunia ini. Hari ini ketika kita hadir di gereja, kita juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada dua macam orang, saudaraku. Dia yang disukacitakan karena dari ketidakmungkinan, dari kemustahilan kita menerima anugerah Tuhan. Kita membuka hati menerima Dia, mengaku dosa kita, dan membiarkan Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Kita tahu hanya karena anugerah kita bisa selamat, kita bersukacita karena Dia. Tetapi orang jenis yang kedua adalah orang yang seperti orang muda yang kaya ini. Dia sudah benar awalnya, yaitu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya. Tapi dia pulang dengan kecewa. Dengan amat sedih. Saya berdoa tidak ada hari ini dari kita yang pulang dengan kecewa. Dengan sedih. Saya berdoa semua kita di sini membuka hati bagi Tuhan. Jika engkau belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukalah hatimu pagi hari ini. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan engkau. Kalau engkau sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari bersama saya kita merayakan anugerahnya itu. Kita tahu bahwa ini bukan karena kehebatanku, kebaikanku aku bisa selamat. Tapi karena Tuhan, itu sebabnya aku harus memelihara keselamatan itu. Aku tidak boleh hidup sembarangan. Aku tidak boleh gampang-gampang jatuh dalam dosa. Aku tidak boleh gampang-gampang terseret oleh dunia ini. Aku harus menjaganya. Kenapa? Karena aku menerimanya sebagai anugerah. Mari saudaraku kita datang kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan buatlah keputusan yang serius. Hari ini. Pagi ini. Mari kita berdoa. Saudara, sebagai pendeta hamba Tuhan, saya rindu berdoa bagi saudara. Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan saja pagi hari ini. Kalau saudara merasa mau meresponi pertanyaan ini, dengan kasih saya rindu berdoa bagi saudara. Silakan saudara mengangkat tangan, saya mau berdoa bagi saudara. Adakah di antara kita pagi ini 1-2 orang yang berkata, saya mau menerima Yesus. Bertahtalah dalam hatiku. Tuhan, ini aku. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Angkat tanganmu tinggi. Aku mau melihatnya supaya aku berdoa bagimu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Turunkan tanganmu. Kesempatan terakhir. Masihkah ada yang belum angkat tangan? Engkau tahu hatimu ada yang kosong. Ada yang missing. Ada yang hilang. Ada yang kurang. Dan engkau tahu jawabannya adalah ketika Tuhan menambalnya. Tuhan mengisinya. Karena itu jangan tunda-tunda lagi. Yang belum angkat tangan. Engkau mau menerima Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Saya mau berdoa bagi engkau. Adakah lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena ketidakmungkinan itu Tuhan ubahkan. Melalui kedatangan putramu yang tunggal. Sehingga kami tidak perlu binasa. Ketika kami percaya kepadamu. Terima kasih untuk iman yang kau anugerahkan kepada kami sekalian. Khususnya ada belasan, mungkin lebih 20 orang yang mengangkat tangan pagi ini. Hamba mau berdoa untuk masing-masing yang tadi mengangkat tangan. Tuhan, menceraikan keputusan mereka.
Bekerjalah dalam hidup mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh ya Tuhan, hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Dan jaminan keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang lain, ajar kami sungguh menyadari keselamatan itu anugerah satu-satunya. Karena itu kami tidak mempermainkan keselamatan. Kami sungguh-sungguh menjaganya, memeliharanya. Bahkan membagikannya, menyiarkannya melalui kehidupan kami bagi orang lain. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu. Jadikan gerejamu, jemaatmu ini ya Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai keselamatan. Yang memberitakan keselamatan. Dan yang mempertanggungjawabkan keselamatannya hanya kepada Engkau, pemberi keselamatan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.